Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segenap pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada channel YouTube MZT Malang Raya. Kembali lagi kita pada playlist cerita ataupun kisah para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan mempelajari kisah, dengan membaca sirah maupun biografi sejarah para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin semangat untuk meniru mereka, murid-murid daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka pastinya meniru idola mereka, meniru panutan, guru, uswah para sahabat, tentunya langsung merujuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun juga bisa menjadi orang-orang yang meniru dan dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagaimana para sahabat-sahabat beliau. Jikalau di video sebelumnya kita mengenal siapa Sayyidina Anas, bagaimana kisah Islamnya Sayyidina Anas bin Malik, kemudian beberapa cerita ketika Sayyidina Anas berkhidmah, mengabdi dan menjadi abdi dalamnya di rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kisah dari Sayyidina Anas bin Malik ini sampai pada penghujung usia beliau, di mana beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik memiliki panggilan khusus, panggilan kasih sayang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti ya Unais, ya waladi, ya bunai. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik juga memiliki panggilan khusus seperti disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya dzal udhunain. Sebetulnya ya dzal udhunain ini memiliki arti yang memiliki dua telinga. Arti memiliki dua telinga ini adalah kinayah ataupun kiasan daripada bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik selalu standby. Beliau selalu siap siaga ketika Rasulullah SAW membutuhkan beliau. Makanya beliau diibaratkan memiliki wahai yang memiliki anak yang memiliki dua telinga, yang mana telinga kanan, telinga kiri selalu siap, selalu mendengarkan dan selalu taat atas apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ada salah satu hadis yang riwayatnya sering kita lakukan dan diistiqomahkan oleh para ulama-ulama kita, diajarkan oleh guru-guru kita, sehingga hadis ini bisa sampai ke kita. Pada suatu saat Sayyidina Anas bin Malik bercerita, ketika saya dan Rasulullah selesai sholat, kemudian Rasulullah memegang dadaku seraya berkata, ya bunai, wahai anakku, jangan pernah tinggalkan doa ini setiap engkau selesai sholat. Sambil memegang dada beliau dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan pernah engkau tinggalkan doa ini setiap akibah ba'da kulli sholatin, setiap engkau selesai sholat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku, a'inni ala dzikrika, agar selalu bisa mudah mengingat engkau, berzikir kepada engkau. A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan mensyukuri atas segala nikmat yang engkau berikan, wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah agar mudah untuk membaguskan ibadahku. Itulah doa yang selalu dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan tidak pernah beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan doa ini setiap selesai sholat setelah Rasulullah memerintahkannya kepadaku. Hal ini menandakan bahwasannya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tidak pernah ditinggalkan oleh Sayyidina Anas bin Malik.
Meskipun hal itu bersifat sunnah, tetapi Sayyidina Anas bin Malik menganggapnya sebuah kewajiban bagi diri beliau karena perintahnya langsung, pesannya langsung datang dari lisan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui bersama, Sayyidina Anas bin Malik mengabdi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Tentunya beliau memiliki banyak kisah dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun singkat cerita, bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang memiliki usia panjang. Bahkan di beberapa kitab tarajim sahabat, biografi, kitab-kitab sejarah, khususnya di dalam kitab Adabul Mufrad daripada karya Imam Al-Bukhari, beliau menyampaikan bahwasanya dikatakan atau beberapa pendapat disebutkan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah yang paling akhir hidup, ataupun sahabat yang terakhir meninggal daripada kalangan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat itu sebetulnya? Sahabat itu adalah mereka yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Al-Isabah karya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan satu faktor ataupun satu fokus penting yang ditambahkan oleh beliau adalah dan dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaan sahabat tidak hanya semata-mata mata mereka bisa memandang Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi yang lebih mulia dan lebih dari itu semuanya adalah ketika mereka dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pendapat Imam Ibnu Hajar, syarat menjadi sahabat adalah 4: hidup ataupun melihat sesama dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaqadatan. Kemudian beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat hidupnya, dan kemudian mata alal iman, meninggal dalam keadaan iman dan dilihat langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi. Maka Sayyidina Anas bin Malik suatu saat beliau bercerita, sehingga beliau menjadi sahabat yang terakhir hidupnya atau yang paling panjang usianya di antara sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengatakan suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menceritakan suatu saat Rasulullah berziarah, mengunjungi rumahku yang mana rumah ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Saat itu ada Sayyidina Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim, dan bibi beliau Ummu Haram, kakak dari Sayyidah Ummu Sulaim, bibi dari Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga ketika Rasulullah masuk berziarah ke rumah Sayyidah Ummu Sulaim, dan ini hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah, beliau ini bersilaturahmi kepada para sahabat-sahabatnya, berziarah kepada rumah sahabat-sahabat, dan beliau pun diminta oleh para sahabat-sahabat agar beliau sholat di rumah-rumah mereka, tabarukan agar rumah mereka diberkahi setelah dikunjungi Rasulullah dan digunakan sholat oleh Rasulullah. Itulah adat dan akhlaknya sahabat-sahabat. Mereka tahu bagaimana cara mencari keberkahan, sehingga itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama ataupun orang-orang yang mengerti di kalangan kita saat ini. Mereka berharap rumah mereka dirawuhi, didatangi oleh ulama-ulama, didatangi oleh para habaib, yang alim-alim, sehingga rumah mereka telah diduduki, ditempati oleh orang-orang yang alim, sehingga menjadi tempat yang berkah, yang mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Sayyidah Ummu Sulaim. Beliau sangat senang rumah beliau dirawuhi, didatangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah pun sebelum diminta, karena Ummu Sulaim ini adalah orang yang istimewa, Sayyidina Anas pun juga seperti keluarganya sendiri, dianggap seperti keluarganya, seperti anaknya sendiri, sehingga Rasulullah pun meminta, mari kita sholat berjamaah. Beliau mengajak Sayyidina Anas, mengajak Sayyidah Ummu Sulaim dan Sayyidah Ummu Haram untuk melaksanakan sholat.
Sehingga saat itu Sayyidina Anas bin Malik diposisikan di sebelah kanan agak belakang dikit, kemudian Sayyidah Ummu Sulaim dan Ummu Haram di belakang, saf belakangnya lagi. Beliau mereka setelah itu sholat. Selanjutnya Rasulullah mendoakan untuk keluarga Sayyidina Anas bin Malik dan keluarga Sayyidah Ummu Sulaim, mendoakan semua hal-hal yang baik. Da'a khairat dunya wal akhirah kulluha. Semua doa-doa yang baik yang berkaitan untuk urusan dunia dan akhirat didoakan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau mendoakan keluarga Sayyidina Anas bin Malik dan keluarga Sayyidah Ummu Sulaim, kemudian si ibu ini, Sayyidah Ummu Sulaim, ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik, seorang ibu yang perhatian kepada anaknya, ibu yang ingin berharap, ibu yang ingin melihat kebaikan apapun yang ada pada putranya, seperti halnya yang kita temukan pada ibu kita, orang tua kita. Sayyidah Ummu Sulaim tidak lantas puas atas doa yang diucapkan, dipanjatkan oleh Rasulullah untuk keluarganya secara umum dan keluarganya termasuk Sayyidina Anas, tetapi Sayyidah Ummu Sulaim meminta doa khusus untuk anaknya. Khuwaidimuka ya Rasulullah, ya Rasulullah, khuwaidimuka ya Rasulullah, engkau telah mendoakan seluruhnya kepada kami, tentunya kami sangat bahagia, tetapi doakan khusus untuk si kecil abdinda lemu ini, wahai Kanjeng Nabi, pembantumu ini ya Rasulullah, doakan untuk dia. Terus Rasulullah mendoakan banyak sekali kebaikan untuk Sayyidina Anas bin Malik. Dan yang diingat oleh Sayyidina Anas bin Malik, saking khusyuknya Sayyidina Anas bin Malik mengucapkan amin, mengamini doa Rasulullah, sehingga beliau hanya ingat yang terakhir saja. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, wa hafidtu wa araftu akhir du'aihi Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, di akhir doa Rasulullah, ya Allah, perbanyaklah, berikanlah dia harta yang banyak dan berikanlah dia keturunan yang banyak, anak yang banyak, wa barik lahu fihi, dan berkahilah terhadap apa yang engkau berikan kepada Anas bin Malik ini ya Allah. Doa khusus dari Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga atau di riwayat-riwayat yang lain, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fihi, atau wa barik fima a'taitahu. Banyak riwayat-riwayat yang disebut oleh para ulama. Intinya Rasulullah mendoakan Sayyidina Anas bin Malik agar diberikan harta yang banyak, rezeki materi yang banyak, kemudian anak cucu keturunan yang banyak, dan mudah-mudahan semuanya itu tidak lupa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak tanpa berkah semuanya akan ada sia-sia. Selanjutnya, setelah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidina Anas menjadi manusia, sahabat yang dimakmurkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, tetapi Sayyidina Anas juga diberkahi umur beliau. Beliau dalam riwayat yang mu'tamad, yang arjah menurut ulama muta'arikhin, usia beliau mencapai 103 tahun. 103 tahun itu pun beliau memiliki tubuh yang sehat, yang kuat untuk beribadah. Sampai di beberapa riwayat beliau mengatakan, aku sudah lelah hidup di dunia ini sehingga aku ingin berjumpa dengan kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika fi maradi mautihi, dikatakan ketika beliau sudah sakit yang teramat sangat, yang dikatakan oleh putra-putri dan para sahabat beliau, murid-murid beliau, ketika beliau sudah sakit menjelang ajal beliau, murid-murid beliau mengatakan, apakah engkau membutuhkan dokter? Bolehkah kami memanggilkan dokter untuk engkau atas sakit yang engkau alami ini? Kata beliau, at-tabibu amradani. Dokter yang akan datang tidak akan mengobatiku, dia akan menambahku sakit. Karena hatiku sudah tidak sabar lagi ingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau aku hidup lebih lama ini, aku akan lebih lama menanggung waktu, menahan waktu untuk berjumpa dengan kekasihku. Maka biarkanlah aku, datanglah anak-anakku, murid-muridku untuk mentalkinkanku syahadat. Itulah Sayyidina Anas bin Malik yang memiliki usia 103 tahun, sehingga beliau diriwayatkan menjadi sahabat yang paling terakhir hidupnya. Kemudian doa yang kedua, warzuqhu Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Perbanyaklah anak keturunannya Anas bin Malik. Doa dari Rasulullah.
Dan diriwayatkan di dalam kitab Al-Isabah, juga diriwayatkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, bahwasannya suatu saat Sayyidina Anas bin Malik sendiri yang mengatakan ketika para jamaah haji pulang dari jamaah haji dari Basrah, karena beliau setelah meninggalnya Rasulullah dan meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pindah ke kota Basrah yang ada di negeri Irak secara letak geografis saat ini. Kota Basrah ada di Irak, sehingga beliau dari Madinah pindah ke sana, sehingga beliau menghabiskan usianya, menghabiskan hidupnya di kota Basrah ini. Kemudian saat jamaah haji dari kota Basrah ini pulang, kemudian yang saat itu beliau juga ada di situ, beliau diceritakan, beliau mengatakan haddatsatni binti Umainah. Beliau punya putri yang namanya Umainah. Mungkin ada salah satu putri beliau yang paling tua, yang paling sudah di awal-awal putri beliau. Beliau mengatakan beliau ini saat itu putra-putrinya, anak-anaknya di masa itu yang sudah dikuburkan, artinya yang sudah meninggal mendahului beliau, itu sudah ada sekitar laqata'adu mi'ati auladin, sekitar 100 anak yang sudah dikuburkan. Jadi 100 anak, entah itu keguguran, entah itu sudah meninggal masih kecil. Yang terpenting adalah sekitar 100 anak sudah meninggal mendahului Sayyidina Anas bin Malik. Dan di riwayat yang lain bahwasanya auladuhu qad balagha auladuhu nahwa mi'atin wa bid'in wa isyrina. Sekitar 120, antara 122 sampai 130 putra dan putri. Dan itulah jumlah anak dari Sayyidina Anas bin Malik, saking banyaknya. Dan cucu beliau pun sudah tidak terbayangkan lagi berapa banyaknya. Itu semua berkat dari doa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik saat itu beliau dalam pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, meninggal di kota Basrah pada saat usia beliau mencapai 103 tahun, bertepatan dengan tahun 93 Hijriah. Dan beliau, kalau kita tarik kembali usia saat dimana beliau dilahirkan, yaitu beliau dilahirkan 10 sebelum Hijriah, 10 tahun sebelum Hijriah, 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Itulah tadi sekilas, sekelumit daripada kisah sahabat Sayyidina Anas bin Malik, Khuwaidim, ataupun abdi dalamnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik telah meriwayatkan sekitar 2.286 hadis. Beliau adalah termasuk dari 5 sahabat al-mukthir yang meriwayatkan paling banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh beliau kurang lebih seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab mustalah hadis seperti kitab Manhalul Latif, kitab Raful Astar dan lain sebagainya. Beliau meriwayatkan 2.286 hadis. Dan beliau sendiri mengatakan, aku telah meriwayatkan ribuan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari sahabat-sahabat senior. Dari ribuan hadis tersebut, ada satu hadis yang paling aku harapkan dan paling aku dambakan kelak di hari kiamat. Hadis tersebut adalah apa yang disampaikan oleh lisan mulia baginda Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Lantas di akhir hayat beliau mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Di depan murid-murid beliau, di depan anak cucu beliau, beliau mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Dan kalian semua saksikanlah bahwasanya aku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku mencintai 2 sahabat beliau, mencintai Sayyidina Abu Bakar dan mencintai Sayyidina Umar yang ada di kawasan makom Qubbatul Khadra yang dimakamkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis yang
beliau sampaikan dan beliau harapkan kelak akan beliau dapatkan di hari kiamat. Padahal beliau adalah pembantu yang sangat dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di sahabat yang pertama kita kaji sejarahnya, kita kaji biografinya, yang beliau mengharapkan dikumpulkan dengan cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad. Beliau berharap dikumpulkan bersama Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Begitupun juga kita. Kami, ya Allah, bersaksi bahwasanya kami cinta kepada Rasulullah, kami cinta kepada Sayyidina Umar, kami cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, kami cinta kepada Sayyidina Anas bin Malik, dan kami cinta kepada seluruh sahabat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya beserta orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dikumpulkan bersama kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama para sahabatnya. Mudah-mudahan kita belajar dan mempelajari sejarah biografi sahabat ini, kita menjadi semakin dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqomah, mudah untuk terus mengaji lewat manapun kajiannya dan memberkahi ilmu kita. Allahumma sa'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.